Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Zila Sikti Pranata, Muzainur Rahman, Adinda Desiska, Januar Simanjuntak, Ica Yunarti Haloho. Di sini, kami akan menjelaskan tentang PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. Dimulai dari pendahuluan, PT Telekomunikasi Seluler atau yang biasa disebut Telkom adalah perusahaan operator telekomunikasi besar di Indonesia. Perusahaan yang berdiri pada 1995 ini merupakan anak perusahaan dari PT Telekomunikasi Indonesia dan Singapore Telecom Mobile Pte Ltd. Telkomsel sudah membangun lebih dari 228.000 base transceiver station atau BTS di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang hingga Merauke untuk memberikan pelayanan terbaik. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Saudara Januar. Kepada Saudara Januar dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembacaan poin dari berikutnya. B. Pentingnya keunggulan kompetitif. Berikut adalah beberapa hal yang mendukung mengapa pentingnya keunggulan kompetitif diperlukan di suatu perusahaan. 1. Menjadikan serta mempertahankannya sebuah perusahaan dengan posisi market leader. 2. Dalam jangka waktu yang lama, dapat menunggu kesuksesan dalam perusahaan, karena sifatnya tidak mudah untuk ditiru adalah satu cara mengelola bisnis UKM agar teratur dan sukses. 3. Menempatkan strategi generik ke dalam praktik suapnya dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 4. Terciptanya produk yang bisa dimanfaatkan serta dibutuhkan oleh konsumen. Analisis kompetitif. Berikut adalah beberapa tujuan analisis kompetitif. 1. Menelaah kompetitor terkuat di bidang bisnis. 2. Mengetahui strategi dari kompetitor. 3. Melakukan antisipasi tindakan kompetitor yang bisa bisnis. 4. Mengidentifikasi para kompetitor saat kita mulai mengambil keputusan dan tidak mempengaruhi bisnis mereka. 5. Memberikan dampak positif terhadap bisnis dengan cara mempengaruhi pola dan aksi dari keputusan atau tindakan kompetitor. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Ica Yuna. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai identifikasi dan deskripsi keunggulan kompetitif PT Telkomsel. Poin yang pertama adalah A. Faktor keunggulan kompetitif PT Telkomsel. Faktor keunggulan kompetitif PT Telkomsel mencangkup 3 hal, yaitu yang pertama, jangkauan luas jaringan, dan yang kedua, kualitas jaringan, yang ketiga, infrastruktur yang memadai. Poin B, deskripsi faktor keunggulan. 1. Jangkauan luas jaringan. Cakupan 4G di Indonesia sekarang sudah 90% lebih. Dan untuk di Jakarta saja sudah 97%. Kami sudah mulai mengurangi 3G, karena dengan 4G saja sudah cukup. Tutur VP Network Operation Quality Management Telkomsel, di Jabodetabek, Jawa Barat. Di sela-sela konferensi pers drive test jaringan 4G di Karawang, Jawa Barat, Jumat, 20 Desember 2019. Wilayah yang belum dijangkau berada di lokasi yang susah dijangkau oleh transportasi. Namun, jaringan serat optik Palaparing yang telah dibangun oleh pemerintah diharapkan bisa membantu Telkomsel menggelar jaringan 4G di wilayah yang belum dijangkau. Poin yang kedua adalah kualitas jaringan. Untuk mengakselerasikan jangkauan serta kualitas jaringan 4G di Indonesia, Telkomsel mengimplementasikan teknologi 4G di seluruh BTS yang menggunakan frekuensi 900 Hz. Yang ketiga, infrastruktur yang memadai. Hingga saat ini, Telkomsel telah menggelar lebih dari 209.000 unit BTS di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, terluar,
dan kawasan perbatasan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 77.000 diantaranya merupakan BTS 4G. Telkomsel saat ini memiliki 170 juta pelanggan, dengan 120 juta diantaranya adalah pengguna data. C. Opini keunggulan kompetitif. Analisis mengenai keunggulan kompetitif perusahaan Telkomsel. Alasan mengapa keunggulan kompetitif Telkomsel sulit ditiru adalah karena jangkauan luas jaringan yang sangat penting. Karena saat ini semua aktivitas membutuhkan jaringan, baik untuk internet ataupun komunikasi. Dan Telkom sudah menjauh lebih dari 90%, dan Telkomsel sudah menjangkau lebih dari 90% wilayah Indonesia, yang dimana saat ini itu sangat sulit ditiru, terutama kompetitor baru, karena akan membutuhkan waktu dan biaya yang sangat banyak untuk bisa sampai di titik yang sama seperti Telkomsel. Selain itu, Telkom juga sudah memiliki banyak pengguna dan pelanggan, hingga 100 juta lebih, yang dimana untuk kompetitor baru, jika ingin bersaing, maka harus dapat memberikan pelayanan, jangkauan, dan kualitas yang lebih baik daripada Telkomsel, yang tentunya ini bukanlah keunggulan yang mudah ditiru. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Bu Zainur Rahman. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Muzainur Rahman akan melanjutkan materi mengenai analisis pesaing. Mengidentifikasi pesaing utama. Hasil survei menunjukkan mayoritas orang Indonesia masih memilih Telkomsel, sebanyak 46%, sebagai operator seluler yang paling banyak digunakan, diikuti dengan Indosat Ooredoo, Hutchison, sebanyak 33%, XL Axiata, sebanyak 17%, dan Smartfren 4%. Dari sini dapat kita ketahui bahwa pesaing utama dari PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel adalah Indosat Ooredoo. B. Analisis perbandingan. Perbandingan Telkomsel versus Indosat. Kelebihan Telkomsel. 1. Jangkauan jaringan yang luas hingga ke pelosok-pelosok. 2. Memiliki kualitas jaringan yang kuat. 3. Inovasi produk serta layanan terbaik. 4. Pelayanan pelanggan yang andal dan terpercaya. 5. Mempunyai infrastruktur yang memadai. Dan 6. Tarif atau harga yang memadai. Kekurangan Telkomsel. Yang pertama yaitu harga paket internet yang ditawarkan oleh Telkomsel relatif lebih mahal atau tinggi dibandingkan dengan tarif rata-rata operator lainnya pada umumnya. Yang kedua, meskipun memiliki jaringan yang luas, tetap saja ada beberapa daerah yang masih kesulitan dalam mendapatkan sinyal dalam mengakses layanan dari Telkomsel. Selanjutnya, kelebihan Indosat Ooredoo. Mempunyai tarif paket internet yang lebih murah dibandingkan Telkomsel. Yang kedua, banyak penawaran paket yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, memiliki jaringan yang cukup luas. Hal ini menjadi poin penting dalam pemilihan provider. Yang keempat, mempunyai masa aktif yang lama pada kartu perdananya. Yang terdapat paket program sebelum Indosat, yakni konsumen akan mendapatkan poin setiap kali mereka mengisi pulsa. Yang keenam, mempunyai 4G yang cepat untuk area tertentu. Yang ketujuh, sisa kuota kamu dapat digunakan saat perpanjangan paket. Selanjutnya, kekurangan Indosat Ooredoo. Yang pertama, jaringannya yang belum mencapai ke seluruh pelosok Indonesia, sehingga dalam beberapa daerah masih kesulitan untuk mengakses layanan Indosat dengan lancar. Yang kedua, sinyal yang terkadang lemah, khususnya sinyal 4G area tertentu. Meskipun sudah berada di kota atau masih di satu kelurahan, kecepatan internetnya pun tidak sebaik Telkomsel. Poin selanjutnya yaitu bagian C, tinjauan strategi pesaing. Dari data perbandingan Telkomsel versus Indosat, Indosat Ooredoo memiliki keunggulan dibandingkan Telkomsel, yaitu memiliki tarif paket yang lebih murah dibandingkan Telkomsel.
dan memiliki banyak penawaran paket yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kami beropini mengenai Indosat Ooredoo, walaupun Indosat Ooredoo tidak memiliki jangkauan jaringan yang seluas lainnya atau Telkomsel, jaringan dari Indosat masih tergolong memiliki kualitas yang baik. Dari hasil survei Indosat, Indosat adalah operator nomor 2 terbaik setelah Telkomsel di Indonesia. Opini mengenai Telkomsel. Walaupun harga paket Telkomsel cenderung lebih mahal dibandingkan dengan Indosat Ooredoo, akan tetapi hal itu sebanding dengan layanan yang diberikan. Jaringan Telkomsel memiliki jangkauan yang luas hingga pelosok-pelosok. Dibandingkan dengan Indosat Ooredoo, jangkauan jaringannya cenderung kuat hanya di tempat tertentu saja, bahkan sering bermasalah di daerah pelosok-pelosok. Kualitas jaringan Telkomsel juga lebih unggul daripada Indosat, karena infrastruktur jaringan Telkomsel yang sudah menyebar di Indonesia sebanyak 27.800 infrastruktur. Pengguna jadi lebih leluasa menggunakan jaringan Telkomsel di mana saja, tanpa khawatir jaringan internet hilang ataupun lemot. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan rekan saya, yaitu Adinda Desiska. Baiklah, saya Adinda Desiska Salsabila akan membacakan materi selanjutnya, yaitu analisis ekosistem industri. Poin A, faktor eksternal yang mempengaruhi keunggulan kompetitif. Berikut ini adalah faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perusahaan yang menciptakan peluang, bahkan ancaman bagi Telkom. Yang pertama yaitu peluang bagi perusahaan. A. Tingginya permintaan masyarakat terhadap akses internet adalah fase potensial bagi perusahaan. B. Seiring pertumbuhan nasional, industri telekomunikasi dan informasi pun juga terus berkembang. C. Penduduk Indonesia yang berjumlah besar juga dapat menjadi peluang bagi pertumbuhan bisnis perusahaan. 2. Ancaman bagi perusahaan. A. Perusahaan yang sewaktu-waktu akan terkena dampak karena kebijakan pemerintah dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi. B. Dampak buruk juga dirasakan terhadap material perusahaan jika krisis keuangan global. C. Telepon rumah tradisional yang kini tidak dapat memengaruhi kebutuhan masyarakat karena masyarakat menuntut fleksibilitas mobilitas, persaingan yang ketat untuk mendapatkan pelanggan. Poin B, yaitu evaluasi strategi. Berikut ini adalah analisis ekosistem industri perusahaan Telkom untuk mengambil keuntungan serta perubahan dan peluang. 1. Yaitu directional strategy, disruptive competitive growth, Telkom growth, yaitu bahwa kapitalisasi pasar akan tumbuh secara signifikan walau banyak perubahan lingkungan industri yang menantang. Ini dilakukan dengan memberi nilai lebih kepada pelanggan dengan inovasi produk serta layanan, mendorong sinergi, dan membangun ekosistem digital yang stabil di pasar domestik serta internasional. 2. Portofolio strategi. Kuesioner value through Digital Times Portfolio, penyediaan layanan yang fleksibel dan konvergen supaya memberikan nilai yang tinggi kepada pelanggan adalah fokus Telkom Group pada portofolio Digital Times atau Telecommunication, Information, Media, Edutainment, dan Service. 3. Yaitu parenting strategi. Strategic Control Telkom Group menerapkan pendekatan strategic control untuk menyelaraskan unit bisnis, unit fungsional, dan anak perusahaan agar proses dapat terarah efektif hingga mencapai tujuan perusahaan. Semua ini untuk mendukung pertumbuhan bisnis secara efektif. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya ambil alih. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan yaitu PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom adalah satu-satunya BUMN telekomunikasi serta penyelenggara layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia.
Telkom sendiri berdiri sejak tanggal 23 1856. Saat ini, Telkom merupakan salah satu BUMN yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia sebesar 52,47%. Dan 47,53% dimiliki oleh publik, Bank of New York, dan investor dalam negeri. Telkom juga menjadi pemegang saham mayoritas di 13 perusahaan, termasuk PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. Telkom memiliki jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Dalam perkembangan PT Telkom sebagai perusahaan milik pemerintah yang melayani jasa pelayanan di bidang telekomunikasi dan jasa pelayanan internet bagi masyarakat Indonesia, dalam perkembangannya, penggunaan internet khususnya mengalami perkembangan pesat. Hal ini juga didorong oleh PT Telkom lewat pelayanan mereka. Itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kami kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Bring it back, make it clap.